Selamat datang di podcast Hitam. Oke, halo teman-teman. Halo. Hai. Gue Keira Dan gue Nita. Gue Zahra. dan gue Firly. Oke, hari ini kita mau ngobrol. Kita mau bertukar informasi. Sebenarnya kita nih mau bahas tentang yang apa sih, horor kah atau apa nih? Kok setting kita udah kayak gini? Jadi vibe-nya udah kayak kita Namanya- punya lilin gitu. Ada Banaspati. Namanya Yeah. juga dapat. Ini pas banget kita kayak pakai hitam-hitam semua. Bener. Bener Kita banget. mau praktek. Praktek apa tuh? Asbun ya temen-temen ya yang ini ya. Tapi gue kepo deh. Kalian tuh di sini ada orang Jawa atau Sunda nggak? Ada sih. Gue Jawa dong Jawa. sih. Kayaknya yang nggak Jawa lo doang deh. Iya nih, aduh. Minoritas. Jujur. Tapi gue denger Sunda sama Jawa tuh nggak bisa nikah. Iya nggak? Gue pernah denger Pernah dengar sih, cuma gue nggak tahu kayak latar belakangnya kenapa kejadiannya tahu. kenapa. Orang nggak tahu nggak? Mau banget. Sunda sama Jawa itu sebenarnya awalnya tuh bisa nikah, tapi karena ada namanya tuh perang, spesifiknya tuh namanya perang Bubat. Nah, ya. Babat. Apa ya? Kenapa ya? Aduh, tuh lele tuh udah manggil-manggil tuh lele. Oke, jadi perang Bubat itu perang antara kerajaan Sunda sama kerajaan Majapahit. Nah, terus di situ tuh awalnya Hayam Wuruk itu mau meminang Putri Dia Pitaloka. Tahu Siapa kan? tuh Hayam Wuruk tuh? Nah, Tukang ayam. bukan geprek. dong, kan? Tukang kayu. Jadi Hayam Wuruk adalah raja dari kerajaan Majapahit. Oh, jadi bukan tukang jualan ayam. Bukan. Ah. Jadi beliau adalah raja Majapahit dan mau meminang Putri Dia Pitaloka. Putri Dia Pitaloka adalah putri dari Raja Sunda. Cinta banget nih, Hayam Wuruk nih cinta banget sebenarnya sama Dia Pitaloka, mau nikahin. Sampai Raja Sunda tuh menyetujui dan akhirnya maulah datang ke kerajaan Majapahit. Oh, ini mau melamar ya, Maulah datang. lamaran. Tapi dulu tuh ceweknya yang datang ke cowoknya. Oh, girl boss ya. Iya kan? Very Dan ceweknya alpha mau, ya. dan ceweknya mau gitu loh. Oke, ini buat teman-teman perempuan di luar sana. Jadi it's okay to lead. It's okay to be dominant. Yes. Benar Girl banget. boss. Lu suka sama cowok, lamar. Lu Lamar. lamarnya ya. Oke. Gak usah gengsi. Gak usah tuh gengsi-gengsi ya. Lamar Langsung aja. Nah, jadi sebenarnya ini tuh gue juga tahu dari temen gue. Jadi dia nyeritain gitulah tentang ini. Dan intinya setelah kerajaan Sunda itu datang ke Majapahit, itu lebih tepatnya di daerah Bubat ya, seperti nama perangnya Perang Bubat kan. Wah. Nah, tapi tiba-tiba nih pas nih pasukan udah datang, tiba-tiba kalian tahu Gajah Mada kan? Oh, tahu ini. Tahu. Gajah Universitas. Siapa yang masuk Salah BEM? sih gue taunya. Siapa ya? Nah, jadi Gajah Mada itu adalah panglima perangnya Majapahit. Nah, jadi panglima perang tuh istilahnya kayak di bawahnya raja gitu lah ya. Jadi dia kekuasaannya ya lumayan besar gitu loh, dan nggak ada yang berani ngelawan dia. Dilan ya, Dilan. Iya, Dilan. Panglima tempur. Terus si panglima ini nyegat si kerajaan Sunda. Wah, Dan jauh. terus bilang katanya kalau Putri Dia Pitaloka ini bukan mau dijadiin permaisuri raja, tapi mau dijadiin selir. Lu bayangin cantik-cantik dijadiin selir. Dia Ada warning guys. Ini yang nginfoin, jadi sebenarnya si Hayam Wuruk itu maunya jadiin selir aja gitu. Iya, dia infoinnya kayak gitu. Padahal sebenarnya Hayam Wuruk tuh cinta banget sama Dia Pitaloka. Oh, jadi ini ada miskomunikasi Bener. ya dari si Gajah Mada ini. Zaman dulu belum ada WhatsApp Bener. ataupun Snapchat. Kalau Twitter. misalkan ada TikTok pasti itu udah viral. Iya, udah viral. Iya, Perempuan Dan beneran. pasti si Dia Pitalokanya juga nggak doubting karena udah bisa melihat dari reposannya. Iya. Hayam Wuruk ya. Iya kan, kalau misalkan waktu itu ada TikTok, kayaknya dia langsung kabur deh dari situ. Sekian dari Hayam Wuruk, dia langsung kayak, Iya. baby, Itu udah rame come with banget. me, let's go, langsung kayak gitu. Ayo, oke, lanjut nih. Boleh banget. Habis itu dicegat kan, terus marah nih kan, Raja Sunda tuh marah banget karena kenapa anaknya udah jauh-jauh nih datang ke sini, datang ke Jawa, terus tiba-tiba mau jadiin selir gitu kan. Nah, habis itu mereka mau pulang ceritanya, tapi ternyata pasukan mereka yang cuma berjumlah 100 orang itu malah dikepung sama ribuan pasukan Majapahit. Oh, ini berarti gara-gara si Gajah Mada ini. Benar, karena Gajah Mada tuh visinya adalah mau menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara. Iya. Salah satunya adalah
Sunda itu sendiri. Jadi Nah, out of keegoisan dan apa yang dia pengenin doang gitu ya. bener. Berdampak ke kisah cinta orang lain. Bahkan sampai turun temurun gak sih? Nah, kasihan dari Apa situ. tuh dampaknya tuh? Nah, dari situlah setelah udah dikepung, berantem, ribut, dan mereka semua perang sampai akhirnya Raja Sundanya wafat, terus menyisakan, pokoknya Sunda tuh udah habis gitu pasukannya, sisa si Dia Pitaloka ini karena emang sengaja disisain. Nah, ternyata kalau yang dari yang gue baca nih, jadi itu tuh sebenarnya istilahnya adalah putri yang patah hati. Jadi putri yang patah hati itu sengaja mengambil nyawanya, bahasa kasarnya sebenarnya. Anjir ya. Nah, ya, no guys. Jangan ada guys. Yes, yes. No. Ya, gitu. we don't do that. Yeah, Okay? no, If you no. have problem, let's stop. Ngobrol. Psikolog lah. Betul. Kalau Kan zaman dulu namanya psikolog. Oh bener, makanya langsung To the point aja ya. Nggak usah bertele-tele. Kayaknya gue pusing udah gue. Kayaknya nggak curhat di Twitter dulu ya. Nah, langsung nah. kayak bener-bener. Masalahnya dulu pada Twitter. Betul. Nggak bisa itu dia kode-kodean. Iya. Nah, makanya abis itu putri yang patah hati itu mengambil nyawanya demi menjaga martabat negerinya. Oh ya, sebenarnya kerajaan Sunda gitu bahasanya. Keren banget. Cuman emang tragis ya. Kalau misalkan nih Pengorbanan yang besar. kalian ngira kerajaan Sunda itu udah bener-bener abis, ternyata belum. Belum kan udah mati semua dibunuh Belum. kan itu. Nggak semuanya ke Jawa. Belum, enggak. Jadi sebenarnya di balik itu ada adeknya Dia Pitaloka. Oh. Dia Pitaloka yang tinggal nih, emang takdir ya kan. Dia ini tinggal di kerajaan dan akhirnya menjadi raja. Oh, tulang punggung. Benar, akhirnya menjadi Sandwich raja. generation Betul. moment. Akhirnya Raja Sunda ini mengeluarkan peraturan. Nah, peraturannya itu biasanya larangan estri tiluaran. Nah, kira tahu nggak artinya? Estri tiluaran, Larangan. berarti larangan estri tiluaran, larangan istri dari luar. Betul, keren banget coy. Sunda sejati. Promosi. Jadi intinya artinya itu adalah jadi kayak melarang untuk punya pasangan dari luar Sunda, khususnya dari Jawa nih. Kayak gitu. Dendamnya. Dan yang kayaknya kalau dibilang isinya Sunda. Iya, Jawa Barat ngeriung babarengan. Bawahnya sampai Sampai bawah. turun ya. Tapi kira-kira menurut kalian masih banyak kan? Pasti dong, masih banyak banget dong yang kayak Sunda Jawa gitu dan Ini berhasil. contohnya. Ini contohnya. Lahir last. Guys, jadi walaupun Majapahit itu brengsek sedikit, ya, Ada kok hasilnya. aku. ini hasil dari pembangkangan ya sebenarnya ya teman-teman ya. Walaupun sudah ada, tapi kita larang karena nggak apa-apa. Mungkin itu sebenarnya kayak sebagai apa ya, kalau orang dulu tuh mungkin karena menghormati kali ya, Benar. menghormati. Karena sekarang juga kita udah nggak ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan tersebut, jadi ya damai. Damai. Gitu. Kalian bisa menikah dengan suku apapun. Betul, yang penting satu agama ya. Tahun berapa nih kejadiannya? Itu kayak abad ke-14 ya, kalau nggak salah. Oh wow, Kayak ratusan. Iya, benar-benar. yang lalu. Hmm. Zaman dulu udah ada santet nggak sih? Kan bisa aja kayak Raja Sundanya kayak masih dendam sama Hayam Wuruknya, jadi kayak disantet kan bisa. Iya juga ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kan tadi kita ngomongin Sunda juga ya, sebenarnya kan Jawa Barat ya. Santet itu lumayan famous atau cukup aktif di daerah Jawa Barat. Oh iya. Iya lagi. Ada yang pernah gue baca kalau di daerah Jawa Barat nih ada 3 daerah ya teman-teman yang berbahaya dan kayak apa namanya Mistis gitu. aktif gitu, Ah. aktif untuk kegiatan ilmu hitam, persantetan dan dukuners ini. Dukuners. Setahu gue tuh ada Banten, Sukabumi sama Garut. Sebenarnya Garut. untuk kayak Garut sama Banten gue nggak gitu tahu sih, ada yang pernah dengar nggak sih? Gue sih, gue punya kayak beberapa Skills, fun fact skills. tentang Garut. Jadi kan tadi udah dibilang kalau Garut itu termasuk wilayah berbahaya yang mengenai tentang ilmu-ilmu Iya, hitamnya. bener. Jadi di daerah Garut ini punya salah satu wilayah yang benar-benar terkenal dengan ilmu hitamnya, yaitu di hutan Sangcan. Sangcan. Iya. Menurut masyarakat setempatnya, mereka mempercayai kalau misalnya hutan Sancang ini tuh pernah disinggahi oleh Prabu Siliwangi dan pasukan goibnya. Oh, jadi bawa pasukan Iya, gitu. Gitu. Tapi nggak cuman itu, dia juga terkenal sama tempat
untuk ilmu hitamnya, belajar ilmu hitam dan santetnya. Karena kayak di hutan Sancang ini tuh mempunyai kekuatan ilmunya tuh yang termasuknya kuat, jadi banyak para dukeners atau santeters jelek banget namanya ya, datang ke hutan Sancang ini untuk kayak memperkuat kesatriaan dia ilmu hitam. Iya. Oke, paham. Berarti emang di Jawa Barat tuh cukup kental sama itu ya. Iya. Kalau tadi di mana, Garut ya? Garut. Garut tuh ada kayak pusatnya. Kalau misalnya kita geser dikit nih, tadi udah di Sunda, di Jawa Barat, terus tadi sempat di Majapahit itu di mana ya? Ya di daerah Jawa. di Jadi kita daerah Jawa geser juga. ke timur ya, timur kita ke Banyuwangi. Seru nih. Jadi ada namanya pembantaian Banyuwangi tahun 1998. Ini masih berkaitan sama dukun-dukun juga. Mungkin kalau misalnya kalian cuma dengar ada pembantaian, ada dukun, itu tuh berarti kalian mikir mungkin ya kayak berarti dukun nih yang bunuh-bunuhin, yang nyantet-nyantetin orang. Tapi enggak, mereka yang mati. Jadi dukunnya ini yang dibunuh. Serem banget. Awalnya tuh jadi itu tuh berlangsung cukup lama ya, ada dari Februari 98 sampai September 98. Lama banget. Lama banget kan. Awalnya tuh ada first actionnya itu tuh di bulan Februari, and people only think about it as kayak oh yaudah mungkin yang nggak ada sesuatu yang bakal jadi besar gitu loh. Tapi as the time goes by itu tuh bertambah korbannya. Terus setelah apa ya, jadi karena mungkin dalam satu kabupaten itu ya pasti pemerintahnya juga pasti mikir dong, nih ada apa ya, kenapa banyak banget yang mati gitu, yang meninggal. Terus ditrace lah sama mereka siapa aja korban-korbannya, dan ternyata itu tuh ketahuan kalau korbannya tuh adalah dukun dan orang yang praktek ilmu hitam. Dan emang fix semuanya dukun. Dari beberapa korban pertama. Nah di sini tuh diketahui ya sebenarnya masih kita juga nggak tahu karena yang pelakunya itu cuma beberapa orang aja, jadi cuma memang oknum aja. Itu tuh dari warga sipil, tapi mereka dress up untuk menutupi identitasnya dengan kayak suit serba gelap. Vibe dengan suit yang serba gelap dan mereka kayak pakai penutup mukanya gitu ya. Jadi nggak kelihatan ya gitu ya. Kita nggak tahu ya dia beneran ada satu kelompok besar atau memang cuma orang aja gitu. Tapi emang mereka itu tuh action with a suit dan menutupi identitas mereka pas lagi melakukan itu. Jadi orang-orang tuh nyebutnya ninja. Ninja Artinya pas malam doang. Ya gue sebenarnya kurang tahu sih, cuma ada yang bilang pas siang-siang juga gitu. Straight up siang-siang. Ini banget, nekat banget ya. Nekat Siang-siang. serem banget sih termasuknya. Siang bolong, bayangin tiba-tiba. Dan pasti pemerintah di kabupaten itu tuh udah apa ya, wah nggak aman nih kayak begini nih, Ada banyak yang banget beres. korbannya dan segala macam. Sampai bupatinya itu namanya Pak Pur dipanggilnya, dia tuh mengeluarkan histogram, radiogram itu jadi kayak peringatan untuk ya. orang-orang warganya yang mungkin mereka tuh tahu apa emang dirinya sendiri yang praktik ilmu hitam dan mereka kita adalah seorang dukuners itu ya untuk evakuasi. Jadi mereka harus cari perlindungan. Dari aksi-aksi ini tuh kayak korbannya berapa sih? Iya, Kayak berapa banyak banyak ya? banget gitu. Oke. Apalagi lama banget. Let's play a guessing games. Februari sampai September, menurut kalian berapa? 50. Serat. Di salah satu bulan satu Februari 10-an apa? Sedikit mendekati ya Konita. 309. Itu nggak sedikit sih itu. Itu banyak banget. 309 nyawa, teman-teman. Nyawa. 7 bulan. 7 bulan. Satu bulannya kayak Ih, satu orang banyak. Maksudnya kayak satu bulan tuh banyak Banyak banget. Satu Terus hari oknum berapa? yang lakuin. Oknum guys. Untuk apa ya? Kayak setelah si Pak Pur ini mengeluarkan si radiogram itu, mungkin kalau ada di benak kita setelah udah dapat peringatan gitu dari atas untuk apa namanya ada perlindungan untuk kok si korban-korban atau target-targetnya, malah harusnya kayak lebih susah dicari atau apa gitu kan, mereka udah susah digapai, tapi enggak, malah lebih banyak dan korbannya udah kemana-mana, udah bukan cuma penganut ilmu hitam atau dukun doang, tapi warga-warga sipil, warga-warga yang biasa, masyarakat biasa, bahkan pemuka agama sama tokoh lokal juga hilang.
Punya dendam apa ya? God. Kalau dipikir-pikir. Itu tuh fucked up banget sih guys. Semangat ya editor. Dan bener-bener itu tuh berlangsung terus. Untuk kayak apa ya selesainya atau gimana, jujur gue masih belum baca juga sampai akhir karena agak triggering ya teman-teman. Ya jujur. Ingat kejadian itu. Dan pas menjelang apa ya lagi marak-maraknya banget nih, itu tuh bukan cuma orang-orang yang hilang dan meninggal, tapi orang-orang tuh banyak jadi ada kena gangguan jiwa gitu. Jadi di pinggir jalan itu banyak orang-orang yang ya ODGJ, mereka di pinggir jalan dan dalam waktu yang berdekatan dalam jumlah yang banyak. Bayangkan. Ya, mungkin Bayangin ada kayak rakyat-rakyat di situ kayak pada ketakutan, Iya, takut tiba-tiba was-was dibunuh gak sih? lagi jalan, terus Bener. tiba-tiba gitu. Nah, ya Allah. itu tuh cukup apa ya, cukup bikin berantakan di Indonesia sih. Geger sih. Ini Gitu. 98 berarti Downfall. downfall Indonesia ya. Iya Itu tahunnya banget. Banyak banget hal-hal yang terjadi di 98. Asli. Tapi itu 98 langsung selesai. Benar-benar kayak September 98 terus tiba-tiba selesai gitu. Gimana ya kalau untuk end of the case-nya gue jujur masih gak tahu dan gue nggak mau memberikan apa ya kesimpulan atau apa penutupan dari omongan gue ini, jujur. Mungkin kalau dari korban sih nggak ada lagi ya, tapi kita nggak tahu gimana oknum-oknum itu Ya, sendiri. ya semoga mereka tenang. Orang-orang yang tidak bersalah. tenang. Meskipun cara mereka meninggal itu kurang hormat ya, Iya, kurang sih guys, kurang gitu. Kurang sih ya, kasihan sih. Tapi semoga mereka tenang. Amin. Ya ngomongin tentang itu juga sampai saat ini juga masih banyak. Iya. Bahkan gue nemu tadi lagi nge-search di Google kayak gue nge-search santet. Oh. Dan itu ada 3 website isinya kayak nomor santet kayak dukun asli 100% Oh berhasil. Bener deh. Dia include nomor teleponnya bener-bener. kita bisa nyalain nggak? Kok gue Aduh. Mungkin kalau kayak gitu kita juga harus hati-hati ya. Iya. Karena sekarang juga ada tuh website yang kayak santet online. Iya. Keren banget. Revolusi ya. Iya. Jadi nggak harus datengin dukunnya, sekarang kayak tinggal WA aja dukunnya. Iya, bener. Mas mau santet ini, namain ini. Saya perlu Jadi- gimana? Jadi kalian jangan ngasih Nomor telepon. betul. Jangan suka apa ya. Sebenarnya kalau posting-posting nggak apa-apa sih, Iya, cuma iya. hati-hati ucapan dan tindakan. Jangan mau tiba-tiba di foto gitu. Yes. Ya. Karena kayak media kayak buat santet itu kayak ada kuku foto kayak Oh, serem banget. guys, Itu kayak posting kalau gunting sesuatu. kuku hati-hati ya. Real. Gunting kuku terus kayak rambut, Iya, rontok iya, gitu rambut, gitu. rambut Kayak juga. hati-hati banget. Kalau misalnya Oh ada my temen God. lu yang tiba-tiba gini, jangan. Kita berantemin aja tuh temen-temen ya. Bener banget sih. Nah, tapi keren juga ya, maksudnya dari zaman dulu lah kita nggak boleh nikah antar suku, Suku lagi. Terus sekarang kita udah ada mix-mixnya. Yeay, jadi Dan Keira. Dan ini juga ceritanya kayak masih dari satu dari berapa suku kita. Iya. Ya, Jadi bener banget dua sih. yang di Masih Pulau banyak Jawa. banget. Iya. Sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita Yang seru. konflik Konflik. dan ya cuman emang ini menarik banget yang kita bahas. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hati-hati kalau nggak pengen di Santet. Mari kita baca surat Al-Fatihah.